Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ulfa selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan kelas C. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisis prospektif. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Rafli Muhammad dengan NPM akhir 183, lalu yang kedua ada Rafli Amrullah Yahya dengan NPM akhir 193, lalu ada Randy Harnadi dengan NPM akhir 194, lalu ada Devitri Oktaviani dengan NPM akhir 325, lalu ada Leilani Makantari Aryavan dengan NPM akhir 326, lalu ada Angelika Karunavita Boyani dengan NPM akhir 341, lalu ada Bilkis Agustina Windiari dengan NPM akhir 345. Materi yang pertama yaitu definisi dari proses proyeksi. Analisis prospektif merupakan langkah terakhir dalam proses analisis laporan keuangan. Analisis ini dapat dilakukan hanya setelah laporan keuangan historis telah disesuaikan dengan benar untuk mencerminkan kinerja ekonomi perusahaan secara akurat. Analisis prospektif mencakup perkiraan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Analisis prospektif merupakan inti dari penilaian sekuritas, baik model penilaian arus kas bebas maupun pendapatan residual. Analisis prospektif juga berguna untuk memeriksa kelayakan rencana strategis perusahaan. Untuk itu, melakukan menganalisis apakah perusahaan akan mampu menghasilkan arus kas yang cukup dari operasi untuk membiayai pertumbuhan yang diharapkan atau apakah perusahaan akan diminta untuk mencari pembiayaan utang atau ekuitas di masa mendatang. Materi selanjutnya adalah laporan laba rugi yang diproyeksikan. Analisis yang lebih terperinci akan menyertakan informasi eksternal seperti berikut, yaitu yang pertama tingkat aktivitas ekonomi makro yang diharapkan, yang kedua adalah kondisi persaingan, dan yang ketiga adalah campuran toko baru versus lama. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam proyeksi. Langkah-langkah dalam proyeksi ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada penjualan. Rumus dari penjualan ini adalah penjualan tahun sebelumnya dikali estimasi pertumbuhan penjualan dalam persen. Lalu ada laba kotor, yaitu total pendapatan dikali margin laba kotor dalam persen. Lalu selanjutnya adalah biaya barang yang dijual sama dengan total pendapatan dikurangi laba kotor. Lalu selanjutnya adalah penjualan operasional dan administrasi sama dengan total pendapatan dikali biaya penjualan operasional dan administrasi dalam persen. Selanjutnya adalah amortisasi dan depresiasi sama dengan laba kotor PPE periode awal dikali biaya penyusutan atau PPE bruto tahun sebelumnya. Lalu ada bunga sama dengan utang bunga pada awal periode dikali beban bunga atau utang jangka panjang tahun sebelumnya. Selanjutnya pendapatan sebelum pajak sama dengan laba kotor dikurangi biaya penjualan operasional dan administrasi dikurangi biaya penyusutan dan amortisasi lalu dikurangi biaya bunga. Berikutnya, biaya pajak penghasilan sama dengan total pendapatan sebelum pajak dikali pendapatan sebelum pajak dalam persen. Lalu yang terakhir adalah pendapatan bersih sama dengan pendapatan sebelum pajak dikurangi biaya pajak penghasilan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang project balance sheet. Nah, di sini terdapat contoh project balance sheet yaitu tentang target corporation balance sheet. Neraca target untuk tahun 2003 sampai 2005 disajikan dalam lampiran berikut bersama dengan rasio-rasio yang dipilih. Perkiraan neraca tahun 2006 melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu proyeksikan aset lancar selain kas dengan menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok barang dijual dan rasio perputaran yang sesuai. Yang kedua yaitu property, plant, and equipment. Proyek meningkat dengan estimasi belanja modal yang diperoleh dari tren historis atau informasi yang diperoleh di bagian MD&A laporan tahunan. Yang ketiga yaitu proyeksikan kewajiban lancar selain utang dengan menggunakan proyeksi penjualan atau biaya barang dijual dan rasio perputaran yang sesuai. Yang keempat yaitu dapatkan jatuh tempo utang jangka panjang saat ini dari catatan kaki utang jangka panjang. Yang kelima yaitu asumsikan utang jangka pendek lainnya tidak berubah dari saldo tahun sebelumnya kecuali jika mereka telah menunjukkan tren yang nyata. Langkah yang keenam yaitu asumsikan saldo utang jangka panjang awal sama dengan saldo utang jangka panjang periode sebelumnya.
utang dikurangi jatuh tempo saat ini dari langkah 4 di atas. Kemudian yang ketujuh yaitu asumsikan kewajiban jangka panjang lainnya sama dengan saldo tahun sebelumnya, kecuali jika kewajiban tersebut menunjukkan tren yang nyata. Yang ke-8 yaitu asumsikan estimasi awal saham biasa sama dengan saldo tahun sebelumnya. Yang ke-9 yaitu asumsikan laba ditahan sama dengan saldo tahun sebelumnya ditambah atau dikurangi laba rugi bersih dan dikurangi dividen yang diharapkan. Yang ke-10 yaitu asumsikan akun ekuitas lainnya sama dengan saldo tahun sebelumnya, kecuali akun tersebut telah menunjukkan tren yang nyata. Dari langkah ke-3 sampai ke-10 menghasilkan total liabilitas dan ekuitas. Total aset kemudian ditetapkan sama dengan langkah ini, dan angka kas yang dihasilkan dihitung sebagai total aset dikurangi langkah 1 dan 2. Pada titik ini, kas akan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Utang jangka panjang dan saham biasa kemudian disesuaikan untuk penerbitan atau pembelian kembali sebagaimana mestinya untuk menghasilkan tingkat kas yang diinginkan dan untuk mempertahankan leverage keuangan historis. Penyesuaian ini menunjukkan tingkat pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Untuk memulai proyeksi piutang, persediaan properti, plant and equipment, akun utang, dan beban yang masih harus dibayar menggunakan proyeksi penjualan dan harga pokok penjualan bersama dengan tingkat perputaran untuk akun-akun ini. Misalnya, tingkat perputaran piutang berdasarkan akun piutang akhir adalah rumusnya yaitu tingkat perputaran piutang usaha sama dengan penjualan dibagi saldo piutang usaha. Selanjutnya, proyeksi piutang dapat dihitung sebagai berikut, yaitu rumusnya proyeksi piutang usaha sama dengan proyeksi penjualan dibagi tingkat perputaran piutang usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Muhammad, NPM Akhiran 183. Di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari materi project balance sheet yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Untuk memproyeksikan persediaan, kita menggunakan tingkat perputaran persediaan terkini sebesar 5,84 dan biaya barang yang dijual, serta mempertimbangkan pertumbuhan toko baru dan perputaran persediaan toko lama, properti pabrik, dan peralatan diperkirakan berdasarkan saldo tahun sebelumnya, ditambah pengeluaran modal historis sebesar 6,43% dari penjualan utang usaha. Diproyeksikan menggunakan rasio perputaran 5,441, sementara biaya yang masih harus dibayar dan pajak yang harus dibayar diperkirakan berdasarkan rasio perputaran akrual dan perhitungan historis dengan beban pajak. Utang jangka panjang dihitung dari saldo sebelumnya dikurangi jatuh tempo saat ini, dan saham diasumsikan tetap sama dengan tahun sebelumnya. Dengan asumsi proyek ini, raca target untuk tahun 2026 disajikan dalam bentuk lampiran sebelumnya. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam proyeksi penyataan. Yang pertama ada piutang sebesar 5.650 dan 52.204 dari penjualan dibagi 9,24 dari perputaran piutang. Yang kedua ada persediaan sebesar 6.001 dan 35,47 dari harga pokok penjualan, sehingga didapatkan perputaran persediaan sebesar 5,84. Yang ketiga, aset lancar lainnya tidak ada perubahan. Yang keempat ada PP&E sebesar 25.629 serta 22.272 untuk saldo tahun sebelumnya, serta untuk
belanja modal sebesar 3.357, estimasi penjualan sebesar 52.204, dan didapatkan persentase penjualan sebesar 6,431%. Selanjutnya, yang kelima yaitu adalah akumulasi penyusutan sebesar 6.822. Untuk saldo sebelumnya sebesar 5.412, diperkirakan mengalami penyusutan sebesar 1.410. Yang keenam ada PPNI bersih sebesar 18.807. Yang ketujuh ada aset jangka panjang lainnya, tidak ada perubahan. Yang kedelapan utang usaha, omset sebesar 6.441, serta didapatkan harga pokok penjualan senilai 35.047. Nah, untuk harga yang harus dibayarkan atau pajak yaitu sebesar 5.441. Poin ke-9 yaitu adalah porsi lancar dari utang jangka panjang. Jumlah yang dilaporkan dalam catatan kaki utang jangka panjang sebagai jatuh tempo saat ini untuk tahun 2006. Yang ke-10 yaitu ada beban yang masih harus dibayarkan sebesar 1.820. Nah, untuk penjualannya didapatkan nilai sebesar 52.204. Nah, untuk perputaran beban yang masih harus dibayar yaitu sebesar 28.683. Untuk poin ke-11, pajak yang harus dibayar sebesar 352 dan serta beban pajaknya sebesar 1.328. Nah, untuk pajak yang harus dibayar atau pajak pengeluaran sebesar 26,527% dari pajak yang harus dibayar. Yang poin ke-12 ada pajak penghasilan, tanggungan, dan kewajiban lainnya, tidak ada perubahan. Yang poin ke-13 utang jangka panjang sebesar 8.283, serta untuk utang jangka panjang senilai 9.034. Nah, untuk jadwal jatuh tempo saat ini dari langkah ke-9 tadi sebesar 751. Poin ke-14 saham biasa, tidak ada perubahan. Poin ke-15 tambahan modal disetor, tidak ada perubahan juga. Untuk poin ke-16 laba ditahan senilai 13.054, serta untuk laba ditahan tahun sebelumnya yaitu sebesar 11.143. Untuk proyeksi laba bersihnya didapatkan nilai 2.185. Untuk perkiraan dividen per saham yaitu senilai 276. Poin yang terakhir yaitu kas, jumlah yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan total kewajiban dan ekuitas dikurangi langkah 1 sampai langkah ke-7. Nah, untuk proyeksi keuangan yang tadi saya jelaskan menunjukkan bahwa saldo kas awal sebesar 1.402 juta atau 4,1% dari total aset. Meskipun lebih rendah dari 7% pada tahun 2005, masih dalam kisaran historis 2-3%. Jika saldo kas jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari perkiraan, penyesuaian dapat dilakukan dengan menginvestasikan
kelebihan kas pada surat berharga yang dapat dipasarkan. Untuk mengurangi utang jangka panjang dan ekuitas yang menjaga tingkat leverage keuangan atau untuk meningkatkan utang jangka panjang atau pinjaman jika saldo kas terlalu rendah. Proyeksi ini menunjukkan bahwa target dapat mendanai pertumbuhan dengan dana yang tersedia dan kas yang dihasilkan secara internal. Terakhir yaitu Project Statement of Cash Flow. Arus kas yang diproyeksikan menunjukkan bahwa arus kas bersih dan operasi sebesar 3.295 juta digunakan untuk membayar belanja modal sebesar 3.357 juta, pengurangan utang jangka panjang sebesar 504 juta, dan dividen sebesar 276 juta yang mengakibatkan defisit dan pengurangan kas sebesar 843 juta. Selanjutnya yaitu ada laporan proyeksi arus kas, yaitu laporan arus kas yang diproyeksikan dihitung dari laporan laba rugi yang diproyeksikan dan neraca yang diproyeksikan. Laporan ini disajikan dalam lampiran di samping berikut. Arus kas bersih dari operasi yang diproyeksikan sebesar 3.295 juta dolar, sebagian membiayai belanja modal sebesar 3.357 juta dolar, pengurangan utang jangka panjang sebesar 504 juta dolar, dan dividen sebesar 276 juta dolar. Defisit yang tersisa mengakibatkan pengurangan kas sebesar 843 juta dolar. Selanjutnya yaitu ada analisis sensitivitas, yaitu laporan keuangan yang diproyeksikan terutama didasarkan pada hubungan yang diharapkan antara laporan laba rugi dan akun neraca. Dalam hal ini, pembiayaan eksternal dalam bentuk utang atau ekuitas akan dibutuhkan. Peningkatan serupa dalam persyaratan pembiayaan juga akan menghasilkan dari penurunan piutang atau perputaran persediaan. Analisis sensitivitas menyoroti asumsi mana yang memiliki dampak terbesar pada keuangan hasil dan akibatnya membantu mengidentifikasi area mana yang memerlukan pengawasan lebih besar. Baik, saya Randy Armadi dengan NPM Aliran 194. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik application of prospective analysis in the residual income valuation model atau aplikasi analisis prospektif dalam model. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah mengenai pengertian model residual income. Jadi model residual income ini digunakan untuk menghitung nilai ekuitas perusahaan berdasarkan dua komponen utama, yakni nilai buku saat ini dan nilai sekarang dari pendapatan residu di masa depan. Dalam konteks valuasi ekuitas, residual income ini memberi pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan melebihi biaya modal yang harus dikeluarkan. Rumus yang digunakan dalam model ini sudah saya cantumkan di slide, di mana BVT adalah nilai buku ekuitas pada akhir periode T, dan RIT plus N adalah pendapatan residu di periode mendatang T plus N, dan K adalah biaya modal ekuitas yang digunakan untuk mendiskontokan pendapatan residu masa depan ke nilai sekarang. Pendekatan ini menekankan pentingnya tidak hanya melihat laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan biaya modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba tersebut. Jadi nilai ekuitas perusahaan dihitung berdasarkan kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai lebih dari biaya modalnya. Lanjut, kita akan bahas mengenai pendapatan residual income. Jadi pendapatan residu ini merupakan komponen kunci dalam model ini dan didefinisikan sebagai laba bersih setelah dikurangi biaya modal yang terkait dengan nilai buku awal ekuitas. Pendapatan residu menunjukkan seberapa banyak nilai yang dihasilkan perusahaan setelah mempertimbangkan biaya modal yang dikeluarkan. Sama seperti slide sebelumnya, untuk rumus pendapatan residu sendiri sudah saya cantumkan di slide, di mana NIT adalah laba bersih
komprehensif pada periode T, dan K dikali BVT min 1 adalah biaya modal yang dikenakan pada nilai buku awal periode. Hal ini menandakan bahwa meskipun perusahaan menghasilkan laba, nilai residu hanya akan positif jika laba tersebut lebih besar daripada biaya modal. Dan jika pendapatan bersih lebih rendah dari biaya modal, pendapatan residu akan negatif, yang berarti perusahaan tidak menciptakan nilai tambah bagi pemegang sahamnya. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang perlu diproyeksikan. Jadi, beberapa faktor utama yang harus diproyeksikan dalam model residual income adalah yang pertama, tingkat pertumbuhan penjualan. Faktor ini menggambarkan seberapa cepat penjualan perusahaan diperkirakan akan tumbuh, dan proyeksi ini biasanya didasarkan pada analisis historis serta faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi dan industri. Yang kedua, margin laba bersih adalah rasio antara laba bersih dan penjualan, mencerminkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari setiap unit penjualan. Kenaikan margin ini dapat menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi atau kemampuan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, perputaran modal kerja. Rasio ini mengukur seberapa cepat perusahaan dapat mengonversi modal kerja bersihnya menjadi penjualan. Jadi semakin tinggi rasio ini, semakin efisien juga perusahaan dalam memanfaatkan modal kerja untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Baik, lanjutan dari slide sebelumnya, faktor yang keempat yakni perputaran aset tetap. Perputaran aset tetap ini mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan aset tetapnya seperti pabrik, properti, dan peralatan untuk menghasilkan penjualan. Perusahaan dengan perputaran aset tetap yang tinggi menunjukkan efisiensi dalam memanfaatkan aset mereka. Yang keempat, leverage finansial. Jadi leverage finansial ini merupakan rasio antara aset operasi dengan ekuitas yang mencerminkan seberapa banyak perusahaan menggunakan utang untuk mendanai aset operasionalnya. Leverage yang lebih tinggi dapat meningkatkan risiko, tetapi juga berpotensi imbal hasil bagi pemegang saham. Dan faktor terakhir ada biaya modal ekuitas. Jadi ini adalah tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor sebagai kompensasi atas risiko yang mereka ambil dengan berinvestasi di perusahaan. Biaya modal ekuitas ini dihitung menggunakan model seperti Capital Asset Pricing Model, CAPM, yang memperhitungkan tingkat bunga bebas risiko dan juga premi risiko ekuitas. Untuk materi yang selanjutnya adalah Trend in Value Drivers. Model residual income mendefinisikan harga saham sebagai nilai buku ekuitas pemegang saham ditambah dengan nilai kini dari pendapatan residual yang diharapkan. Rumusnya adalah sebagai berikut. RI sama dengan NIT dikurangi K dikali BV T-1, yang dimana NIT merupakan laba bersih, K merupakan biaya modal, dan BV T-1 adalah nilai buku ekuitas dari periode sebelumnya. Ini berarti bahwa pendapatan residual menunjukkan selisih antara laba bersih yang dihasilkan dan laba yang diperlukan untuk menutup biaya modal. Residual income juga dapat dinyatakan dalam bentuk rasio RI sama dengan ROE T min K dikali BVT min 1, yang dimana ROE atau Return on Equity merupakan rasio laba bersih terhadap ekuitas periode sebelumnya. Dalam bentuk ini, harga saham hanya akan terpengaruh jika ROE itu lebih besar dari K atau biaya modal. Dalam kondisi pasar yang kompetitif, tingkat pengembalian ROE itu biasanya akan cenderung kembali ke K dalam jangka panjang karena persaingan akan menghapus keuntungan abnormal. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.